Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu masuknya Islam ke India. Masuknya Islam ke India itu terdapat hubungan fungsional antara masuknya Islam ke suatu wilayah dengan pendidikan. Nah, hubungan ini dapat dilihat dari dua sisi. Sisi pertama yaitu sisi kependidikan. Nah, jadi pendidikan ini menjadi sarana atau media bagi terjadinya proses transmisi, mensosialisasikan, dan mentransformasikan ajaran Islam ke dalam kehidupan masyarakat India. Nah, hal ini berarti singkatnya proses di mana untuk memperkenalkan nilai-nilai Islam dalam pembentukan pola pikir masyarakat agar selaras dengan ajaran agama. Nah, melalui peran pendidikan ini, maka tumbuhlah tempat-tempat pengajian dan pengajaran Islam seperti contohnya itu majelis taklim, pesantren, dan upacara hari besar keislaman seperti Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha yang menjadi momen penting untuk mentransfer nilai-nilai agama kepada masyarakat India. Dan sisi kedua yaitu ajaran dan nilai-nilai ajaran Islam memberikan spirit, jiwa, sifat, corak, roh, dan karakter bagi pendidikan itu sendiri. Selanjutnya ada nilai dan karakter pendidikan Islam. Yang pertama ada ciri pendidikan Islam, yaitu kewajiban mencari ilmu dalam Islam. Menuntut ilmu adalah kewajiban, seperti membaca, menulis, meneliti, dan berpikir kritis sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya ada pendidikan berbasis tabayun. Tabayun, pendidikan verifikasi informasi. Jadi pendidikan Islam mendorong untuk mencari kebenaran dengan memverifikasi informasi sehingga tidak mudah terjebak pada hoax atau kesalahpahaman. Selanjutnya ada keterbukaan terhadap pemikiran baru, bahwa Islam tidak hanya terhadap pembawaan selama itu sesuai dengan prinsip syariat. Pendidikan ilmu sebagai ibadah sesuai fitrah manusia dan kebutuhan masyarakat. Pendidikan sebagai ibadah menuntut ilmu dalam Islam bukan hanya aktivitas duniawi, tetapi juga bagian dari ibadah yang sesuai dengan fitrah manusia. Selanjutnya ada perbedaan dengan pendidikan Barat. Pendidikan Islam tidak hanya fokus pada positivisme, empirisme, atau antroposentrisme seperti pendidikan Barat. Selanjutnya ada nilai Islam bertumpu pada keseimbangan. Nilai keseimbangan dalam Islam, pendidikan Islam itu bertumpu pada 3 hubungan utama. Yang pertama ada hubungan dengan Tuhan, teosentris. Pendidikan ini bertujuan meningkatkan iman dan juga takwa. Yang kedua ada hubungan antar manusia atau antroposentris. Pendidikan mengajarkan nilai sosial seperti toleransi, keadilan, dan kerjasama. Yang ketiga ada hubungan dengan alam atau kosmosentris. Pendidikan mendorong manusia dengan menjaga lingkungan sebagai amanah dari Allah. Terus saya akan menjelaskan tentang berdirinya kerajaan Mughal di India. Kerajaan Mughal di India yang merupakan salah satu kerajaan Islam besar dengan pengaruh besar di Asia Selatan. Kerajaan ini itu didirikan oleh Zainuddin Babur, seorang juru Timur Leng, dan menjadi awal kejayaan Islam di India. Latar belakangnya berdirinya kerajaan Mughal. Jadi sebelum kerajaan Mughal berdiri, kekuasaan Islam di India itu sudah ada sejak masa Khalifah Al-Walid dari dinasti Umayyah melalui penaklukan Muhammad bin Qasim. Kerajaan Mughal muncul setelah runtuhnya kerajaan Safavid, menunjukkan transisi kekuasaan Islam di wilayah tersebut. Jadi Islam itu berkembang dari Timur Tengah hingga Asia Selatan melalui proses penaklukan dan penyebaran budaya. Proses pendidikan kerajaan Mughal. Kerajaan Mughal itu didirikan oleh Zainuddin Babur tahun 1482 sampai 1530 Masehi di Cucu Timur Leng. Pada tahun 1552 berhasil merebut Lahore, salah satu kota strategis di dunia. Pada 21 April 1526 Masehi, Babur mengalahkan Ibrahim Lodi dalam pertempuran Panipat yang menjadi titik awal berdirinya kekuasaan di Delhi. Strategi dan keberhasilan Babur. Keberhasilan Babur itu menunjukkan kepiawaiannya dalam strategi militer seperti penggunaan artileri modern dalam pertempuran. Terus
ada dampak awal berdirinya kerajaan Monggol. Setelah berdirinya kerajaan Monggol, raja-raja Hindu itu mulai menyusun kekuasaan untuk melarang pengaruh Islam. Namun kekuasaan Monggol yang kuat membuat mereka itu tetap menjadi penguasa dominan selama berabad-abad. Salah satu warisan terbesar kerajaan Monggol di India itu adalah Taj Mahal yang menunjukkan perpaduan seni Islam dan budaya lokal. Jadi berdirinya kerajaan Monggol di India itu merupakan momen penting dalam sejarah yang menunjukkan bagaimana Islam itu berkembang melalui kekuasaan militer, politik, dan juga budaya. Jadi sejarah ini kita tuh belajar bahwa kebesaran sebuah kerajaan tidak hanya bergantung pada kekuasaan, tetapi juga pada warisan yang ditinggalkan oleh kerajaan tersebut. Sejarah dinasti Mughal. Sejarah dinasti Mughal dimulai dari kepemimpinan Zainuddin Baiburi yang mengalahkan pasukan Hindu dan Sultan Mahmud Lodi pada tahun 1539 Masehi. Setelah itu kepemimpinan dilanjutkan oleh Humayun yang memerintah dari 1530 hingga 1539 Masehi dan menghadapi banyak peperangan. Nah, masa keemasan dinasti Mughal ini yaitu di bawah Akbar. Nah, Akbar itu membawa dinasti Mughal ke masa keemasannya dengan cara memperluas wilayah kekuasaan. Kemudian setelah Akbar, dinasti ini dipimpin oleh Jahangir pada tahun 1605 sampai 1628 Masehi. Kemudian dilanjut Shah Jahan 1628 sampai 1658 Masehi dan Aurangzeb 1658 sampai 1707 Masehi. Namun kemudian kerajaan tidak dapat dipertahankan oleh raja-raja berikutnya. Kemudian putra Babur yaitu Humayun naik tahta setelah ayahnya. Masa pemerintahannya pada tahun 1530 sampai 1539 Masehi penuh dengan tantangan, termasuk serangkaian peperangan dan pengadangan sementara karena kekalahan dari Sultan Shah Suri itu Humayun digantikan oleh Akbar yang dikenal sebagai salah satu pemimpin terbesar di dinasti Mughal. Di bawah kepemimpinannya, kerajaan mencapai masa keemasan dengan ekspansi besar-besaran wilayah kekuasaan dan penguatan administrasi. Kemudian ada kemajuan ekonomi. Nah, dengan stabilitas politik dan kemajuan kerajaan Mughal mencapai kemajuan bidang ekonomi. Kemudian hasil pertanian ekspor diekspor ke Eropa, Afrika, Arabia, dan Asia Tenggara. Nah, kerajinan seperti pakaian tenun dan kain tipis, bahan gurdin juga diproduksi di Gujarat dan Bengal dan diekspor. Jadi intinya sejarah dinasti Mughal ini menggambarkan kerajaan yang dimulai dari kemenangan militer berhasil mencapai puncak kejayaannya di bawah kepemimpinan oleh Akbar dan berkontribusi besar dalam bidang ekonomi terutama melalui pertanian dan kerajinan tangan. Selanjutnya, setelah kemajuan ekonomi itu ada kemajuan seni dan budaya. Sastra, karya sastra dari penyair istana, baik dalam bahasa Persia maupun India itu sangat mengandung. Contohnya ada Malik Muhammad Jairi dengan karya Fatmawati dan Abu Bakar dengan karya Akbar Nona dan Aini Akbar. Nah, selain itu ada Advance Arsitektur. Itu pencapaian besar dalam bidang arsitektur, termasuk istana, Lapistratu, dan berbagai dan berbagai. Kontribusi dalam seni itu ada peninggalan artistik dan bikin simbol itu mencerminkan keindahan dan keharmonisan seni mereka. Keterbatasan
Meskipun kemajuan dalam seni dan budaya itu bidang pemikiran dan ilmu pengetahuan itu tidak berkembang sebanding dengan pada zaman klasik. Nah, yang dimaksud itu tidak hanya dalam bidang ekonomi saja. Pada zaman dinosaurus itu juga ditandai dengan kemajuan dalam bidang seni dan budaya. Nah, karya seni yang menonjol adalah karya sastra, perubahan penyair istana, baik yang menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Pada masa itu terdapat penyair yang terkenal itu bernama Malik Muhammad Jajadi. Beliau itu seorang sastrawan Sufi yang menghasilkan karya-karya kisah yang berjudul terkenal, yaitu sebuah karya alegoris yang mengandung pesan kebajikan jiwa manusia. Nah, selanjutnya itu pada masa Aurangzeb. Nah, itu lahir pula seorang sastrawan bernama Abu Bakar dengan karyanya yang berjudul Al-Bernama dan Aini Agama. Nah, kedua karya sastra tersebut itu memaparkan sejarah kerajaan Mongol berdasarkan fitur pemimpinnya. Karya seni pada masa Mongol itu dapat dinikmati hingga sampai sekarang itu merupakan karya seni terbesar yang dicapai oleh kerajaan Mongol. Itu seperti arsitektur yang indah dan mengagumkan. Nah, pada masa Akbar itu dibangun istana Fatur Sigli yang dibangun di Sigli dan Villa dan Destinasi Tinggi. Nah, pada zaman Shah itu dibangun masjid berlapisan mutiara dan Tasmahal di Agra, masjidnya Delhi dan istana indah di Lahore. Selanjutnya ada keadaan pendidikan pada zaman Tuan. Taklid kepada imam-imam besar umat Islam mulai taklid kepada imam-imam besar dari masa klasik membatasi isinya pada zaman tertentu. Stagnasi ilmu pengetahuan dan sains. Ilmu pengetahuan dan sains yang berkembang pada masa klasik itu tidak berkembang lagi, bahkan ada yang punah dan dilupakan. Nah, filsafat itu dianggap bid'ah, filsafat tidak dipelajari lagi dan dianggap bid'ah. Nah, fokus pada warisan pemikiran lama, pemeliharaan pemikiran keagamaan, pendidikan berfokus pada warisan dan pemeliharaan pemikiran keagamaan dari zaman klasik tanpa ada pemberian oleh inovasi. Baik, yang selanjutnya yaitu sistem pendidikan pada zaman Mongol. Pada masa kekhalifahan Mongol, yaitu pada tahun 1526 sampai 1857, sistem pendidikan sangat dipengaruhi oleh tradisi Islam, budaya Persia, dan lokalitas India. Pendidikan saat itu tidak hanya fokus pada agama, tapi juga mencakup berbagai cabang ilmu pengetahuan seperti lembaga pendidikan, contohnya madrasah. Nah, madrasah ini merupakan tempat belajar formal yang mengajarkan ilmu agama seperti fikih, tafsir, hadis, serta bahasa Arab dan Persia. Kemudian ada pula maktab. Maktab merupakan sekolah dasar yang mengajarkan anak-anak untuk mengetahui bagaimana cara membaca Al-Quran, menulis, dan dasar-dasar matematika. Kemudian ada pula istana. Istana merupakan tempat di mana anak-anak dari keluarga bangsawan belajar langsung dari guru-guru terbaik yang bekerja di lingkungan istana. Kemudian kurikulum pada zaman kekhalifahan Mongol itu seperti ilmu keagamaan yang fokusnya pada pelajaran Al-Quran, hadis, fikih, tafsir, dan tasawuf. Ilmu agama menjadi inti dari pendidikan pada zaman ini. Kemudian ada pula ilmu sekuler atau non-agama yang membahas mengenai filsafat, matematika, astronomi, logika, kedokteran, seni, dan juga sastra. Beberapa karya penting seperti Al-Muqaddimah dari Ibnu Khaldun dan Canon of Medicine dari Ibnu Sina menjadi rujukan. Nah, bahasa yang digunakan pada zaman ini itu ada beberapa seperti bahasa Arab yang merupakan bahasa agama,
kemudian bahasa Persia sebagai bahasa budaya dan sastra, serta ada pula bahasa lokal misalnya Urdu dan Hindi untuk komunikasi sehari-hari dan juga untuk administrasi pemerintahan. Di antara penyebab mundurnya kerajaan Mongol menurut Badriyatin itu ada beberapa faktor. Yang pertama adalah karena metode berpikir yang digunakan dalam bidang teologi adalah metode berpikir tradisional yang bertitik tolak bahwa segala sesuatu itu terjadi karena kehendak Tuhan dan bukan karena usaha manusia. Nah, metode berpikir seperti itulah yang menyebabkan umat Islam pada saat itu menjadi tidak kreatif dan mudah menyerah pada keadaan. Kemudian faktor yang kedua, karena tidak ada lagi kebebasan berpikir yang menyebabkan lahirnya berbagai temuan. Nah, pada masa ini itu tidak ada lagi temuan-temuan baru karena mereka hanya mengikuti pemikiran yang telah ada. Mereka itu lebih memilih keadaan yang tenang walaupun tidak ada kemajuan. Kemudian yang ketiga, karena sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan itu sudah banyak yang muncul. Kemudian yang keempat, karena kekuasaan Islam pada masa ini itu dikuasai oleh bangsa Turki dan Mongol, yang mana kedua bangsa ini itu lebih dikenal sebagai bangsa yang suka berperang daripada bangsa yang suka berpikir dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Kemudian yang kelima, karena wilayah kekuasaan Islam pada zaman ini dikuasai oleh 3 kerajaan besar. Nah, pada masa ini itu kerajaan Islam tidak lagi berada di daerah Arab dan tidak lagi dikuasai oleh orang Arab. Seperti di Persia itu sudah menggunakan bahasa Persia, di Turki menggunakan bahasa Turki, dan di India menggunakan bahasa Urdu. Akibatnya bahasa Arab yang merupakan bahasa persatuan dan bahasa ilmiah pada masa sebelumnya itu tidak lagi berkembang dan bahkan menurun. Baiklah, dari babak sebelumnya yang sudah dijelaskan oleh para anggota kelompok kami, dari materi yang kami bahas dalam video ini, maka dapat disimpulkan bahwa keadaan pendidikan pada zaman kerajaan Mughal pada umumnya sama dengan keadaan pendidikan yang terjadi pada kerajaan Turki Utsmani dan Safawi. Pada masa kekhalifahan Mughal ini tidak mengalami kemajuan seperti pada zaman klasik, namun pendidikan pada zaman kekhalifahan Mughal hanya berfokus pada pendidikan agama berdasarkan penafsiran para ulama klasik. Dengan kurangnya inovasi dalam ijtihad dan pemikiran original, pendidikan pada zaman Mughal itu berpusat di madrasah, masjid, dan majelis taklim yang dipengaruhi oleh aliran-aliran teologis seperti Sunni, Syiah, Ismailiyah, dan Isna Asy'ariyah. Pemikiran rasional seperti Mu'tazilah ini dianggap bid'ah oleh pemikiran pada zaman Mughal, yang menyebabkan pendidikan pada masa kekhalifahan Mughal mengalami kemunduran dalam ilmu filsafat dan ilmu pengetahuan. Kemunduran dan kehancuran yang disebabkan oleh sifat dogmatik, tradisional, militaristik, hedonistik, konsumtif, serta serbuan dan penjajahan Eropa dan Barat. Puncak kemajuan tercapai pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman Al-Qaumi, Abbas, dan Sultan Akbar. Itu mengalami kemunduran yang terjadi setelah masa 3 raja besar tersebut dengan tempo yang berbeda-beda. Kerajaan Mughal berakhir pada tahun 1858 Masehi, dan kemunduran politik serta militer yang berdampak pada bidang pendidikan. Demikianlah kesimpulan materi
kelompok kami. Semoga teman-teman yang mendengarkan dan sudah menyimak bukan saja memahami, namun juga menjadi buah manfaat untuk kedepannya. Baiklah, terima kasih. Cukup sekian dari video presentasi kelompok kami. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.